Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Thanks God that today we can meet again in the virtual lecturing, the subject of history of new order and reform in Indonesia. As we know that today we are going to listen the student presentation. There's a list of student presentation today. Firstly, Omi Rohmia, and then Wanda Oksa Prilia, and then M. Haikal Martin, and then Heronisa Aij Nur Salsabila, and Cynthia D. Awalin. Okay, let's starting our lecture today by saying together Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, we are going to listen the student presentation. Omi Rahmia, time is yours for presentation in 5 minutes, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menjelaskan tentang peristiwa Malari tahun 1974. Latar belakang terjadinya peristiwa Malari 1974 berkaitan dengan bagaimana Orde Baru terbentuk. Orde Baru karena adanya usaha untuk menata kembali kehidupan bangsa dan negara atas kesalahan yang pernah terjadi pada masa yang lalu. Nah, langkah awal yang dilakukan saat itu adalah dengan memperkuat faktor politik dan militer pemerintah dengan didirikan lembaga untuk stabilitas pemerintah, yaitu Lembaga Pemerintahan Non-Departemen. Nah, lembaga-lembaga ini adalah Kopkamtib, Opsus, dan Aspri. Lembaga ini memiliki akses langsung kepada Soeharto, bahkan Opsus dan Aspri pengaruhnya terhadap Presiden melebihi lembaga-lembaga resmi lainnya. Sumitro sebagai Kopkamtib dan Ali Murtopo sebagai Aspri seringkali bertentangan. Adu intelijen pun seringkali terjadi. Hal ini meruncing di tahun 1971. Selain adanya persaingan yang terjadi di dalam tubuh pemerintahan, pada masa awal Orde Baru terjadi pula penolakan terhadap dominasi perusahaan-perusahaan asing. Pemberlakuan Undang-Undang Penanaman Modal Asing. Strategi ekonomi ini dianggap justru akan mencurahkan industri di dalam negeri. Di antara para penginvestasi, Jepang merupakan salah satu negara yang memiliki modalnya di Indonesia. Adapun kronologi terjadinya peristiwa Malari adalah pada tanggal 9 Januari 1974, sebelum kedatangan Perdana Menteri Tanaka, para mahasiswa telah berdemonstrasi menentang para asisten pribadi atau ASPRI Presiden. Di Jakarta dan Bandung terjadi pembakaran boneka-boneka yang menggambarkan Sujono Humardani dan Perdana Menteri Jepang Tanaka. Para ASPRI kemudian menyerang balik mahasiswa. Mereka menuduh mahasiswa telah ditunggangi oleh kekuatan luar yang anti Soeharto. Pada tanggal 11 Januari, Presiden Soeharto menerima delegasi Dewan-Dewan Mahasiswa yang menyampaikan kecaman dan mempertanyakan kewibawaan Presiden. Opsus yang dipimpin Ali Murtopo memiliki kekuasaan yang besar melebihi pemerintahan dan parlemen. Pertemuan antara delegasi mahasiswa dan Presiden Soeharto tidak menghasilkan apa-apa karena Presiden tidak mengambil keputusan apapun. Dari situlah kemudian mahasiswa melalui sebuah apel siaga mahasiswa di kampus UKI pada tanggal 12 Januari mengajak masyarakat untuk menyambut Perdana Menteri Tanaka dengan gerakan aksi. Mahasiswa juga mengajak masyarakat untuk memasang bendera setengah pada hari kehadiran Perdana Menteri Tanaka. Selain itu juga mengajak koran untuk memboikot pemberitaan tentangnya. Pada tanggal 15 Januari 1974, mahasiswa berdemonstrasi di lapangan udara Halim Perdana Kusuma sebagai protes atas kedatangan Perdana Menteri Tanaka. Namun pada hari itu terjadi bentrokan. Mahasiswa menonjolkan isu-isu tentang keresahan masyarakat, anti cukong dan modal. Pada tanggal 15 Januari, mahasiswa yang dikomando oleh Hariman Siregar sebagai Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia kemudian berkumpul di Fakultas Kedokteran UI di Jalan Salemba.
Mereka menyusun kembali Tritura yang berisi pertama bubarkan ASPRI, kedua turunkan harga, ketiga ganyang korupsi. Tuntunan untuk membubarkan ASPRI oleh mahasiswa dari awal ditanggapi oleh Muldoko bahwa hal tersebut adalah hak sepenuhnya Presiden. Nantinya ASPRI akan dipertahankan atau dibubarkan, keputusannya berada di tangan Presiden. Setelah itu, mahasiswa bergerak ke Monumen Nasional atau Monas di lapangan Merdeka. Puncak aksi dari peristiwa Malari ini adalah ada mobil-mobil Jepang di jalanan dan menyuruh pengemudinya untuk keluar. Banyak toko-toko yang rusak akibat massa yang melintas dan barisan mahasiswa dicampur dengan barisan luar sehingga sulit untuk dikendalikan. PT Toyota Astra merupakan perusahaan patungan jenis Jepang yang memiliki kerugian paling besar. Nah, adapun Omi. dampak dari peristiwa Okay, ini. Omi, your time was over. Please unmute your microphone. Thank you very much for your presentation. The next student presenter is Wanda Oksa Prilia. Wanda, time is yours for presentation in 5 minutes. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi saya dengan judul Ganyang Korupsi dalam Peristiwa Malari 1974. Sebelumnya kita melihat Indonesia pada masa Orde Baru. Yang pertama itu pers. Pers kan diperlukan dalam menyebarkan informasi pembangunan dari pemerintah ke masyarakat maupun menyampaikan aspirasi dari masyarakat ke pemerintah. Nah, saat itu pers diberikan kebebasan dalam menyuarakan pendapatnya. Terus sebagai media informasi, peranan pers itu tidak terlepas dari kondisi sosial politik ekonomi saat itu. Di antaranya informasi mengenai korupsi. Nah, di tahun 1970-an juga menjadi awal kebangkitan dari gerakan mahasiswa yang sebelumnya cenderung tenang karena udah berhasil meruntuhkan kekuasaan Soekarno. Terjadinya aksi dan protes mahasiswa itu dengan beberapa alasan. Yang pertama masalah pendidikan, seperti jumlah mahasiswa semakin banyak tapi anggaran relatif kurang. Terus meningkat inflasi, kesulitan hidup semakin meningkat, dan merajalelanya korupsi. Nah, tindakan korupsi yang ada pada masa Orde Baru itu kebanyakan disebabkan oleh banyaknya pemegang jabatan perusahaan atau instansi pemerintah yang memanfaatkan kekuasaan mereka untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Terus dalam menangani upaya korupsi pada masa pemerintahannya, Soekarno itu membentuk tim pemberantas korupsi atau TPK dan Komisi 4. Kasus-kasus dugaan korupsi besar pada masa awal pertumbuhan Orde Baru itu, saya menyoroti kasus Pertamina, Bulog, PN Telekomunikasi, Jasa Pers dan Grafika atau JPG. Dari kasus-kasus tersebut dikatakan itu merupakan kasus besar yang merugikan negara, namun kasusnya itu nggak tuntas, yang mana pelakunya kebanyakan lolos gitu tanpa adanya hukuman yang sesuai. Masyarakat luas mengetahui pengusutan kasus korupsi itu dari jajaran pers atau media massa. Nah, tim pemberantasan korupsi maupun Komisi 4 yang menangani masalah korupsi itu memang banyak menyeret sejumlah pelaku korupsi ke pengadilan. Namun di pengadilan membebaskan sebagian besar pelakunya, sehingga banyak yang kecewa gitu, termasuk media massa dan mahasiswa. Mereka merasa kasus-kasus korupsi itu ada terjadi, tapi tidak terbicarakan secara jelas gitu. Nah, seiring ketidakpuasan semakin meluas, terus kritik pers semakin tajam, akhirnya mahasiswa mendeklarasikan Tritura baru yang disebut dengan Tritura baru tahun 1974, yaitu membubarkan ASPRI, turunkan harga, dan ganyang korupsi. Nah, ganyang korupsi ini kan sinonim dari kata melahap, menghabiskan, mentuntaskan gitu. Jadi yang dimaksud ganyang korupsi ini menghabiskan atau mentuntaskan korupsi. Aksi unjuk rasa semakin mengeras dan mahasiswa melakukan demonstrasi dengan menyambut kedatangan Perdana Menteri Tanah Air Indonesia yang disebut dengan peristiwa Malari, yang merupakan kependekan dari Malapetaka 15 Januari 1974. Bisa juga itu merupakan titik tolak ketidakpuasan rakyat terhadap kebijakan pemerintah yang diwakili oleh mahasiswa. Nah, di luar masa mahasiswa itu terdapat ribuan massa gitu, masyarakat luas yang mulai membuat kerusuhan seperti membakar mobil, mengobrak-abrik toko, gedung, dan yang lain-lainnya. Marzuki Arifin menyebutkan setidaknya ada 11 orang meninggal, luka 137 orang, dan kendaraan-kendaraan banyak yang rusak. Nah, akhir dari ini, pemerintah itu menuduh pers ikut bertanggung jawab terutama terhadap stabilitas nasional atas peristiwa Malari. Pers dianggap turut serta dalam mematangkan situasi politik dengan pemberitaan kasus korupsi dan yang lain sebagainya.
setelahnya juga menyebabkan awal sebuah indikator kembalinya pergeseran politik Indonesia Orde Baru yang awalnya bersifat longgar, tapi sekarang menjadi ketat lagi. Terus di era Orde Baru itu meskipun pemerintah telah melakukan upaya mengatasi korupsi, jika pelaksanaannya masih belum dilaksanakan dengan baik, maka upaya pemberantasan korupsi itu tidak berjalan dengan maksimal. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you very much, Wanda Oksaprilia. Your presentation is exactly good in managing the time, just 5 minutes. Okay, the next presenter is M. Haika Martin. Time is yours. 5 minutes. Ya, terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan judul yang sudah saya angkat, yaitu dampak baik dan dampak buruk Replita terhadap perekonomian Indonesia. Nah, mulai dari dampak baiknya terlebih dahulu ya. Baik itu dari Replita 1 sampai 6 itu kan memiliki fokus dari pembangunan masing-masing. Nah, strategi yang mendahulukan pembangunan itu difokuskan untuk pertanian, karena memang pada saat itu Indonesia sangat unggul gitu dalam sektor pertanian, dan disertai juga dengan pemerataan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, yang diantara lain adalah penyediaan kebutuhan pangan, peningkatan gizi, pemerataan kesehatan, kemudian keluarga berencana, pendidikan dasar, air bersih, perumahan sederhana, dan lain sebagainya. Nah, strategi ini dilaksanakan secara konsekuen setiap Replita. Nah, dengan strategi inilah pemerintah telah berhasil mengurangi angka kemiskinan di tanah air. Nah, hasilnya sangat menurunnya jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 1970-an. Jumlah penduduk yang miskin di Indonesia yang sangat besar itu dari tahun ke tahun jumlahnya akan semakin menurun gitu. Nah, untuk dampak buruknya itu sendiri untuk perekonomian Indonesia itu pada saat Replita ini pada masa Orde Baru sangat mengandalkan bantuan asing gitu demi menjalankan ambisi pembangunan ekonomi. Orde Baru banyak mengandalkan uluran tangan negara-negara Barat gitu. Nah, negara-negara Barat ini khususnya ada Amerika Serikat yang berusaha mencegah kebangkitan ideologi komunis melalui sejumlah bantuan. Nah, karena di mata Amerika Serikat itu Soeharto merupakan orang yang berhasil gitu membendung komunisme di Indonesia. Nah, jadi ketika Soeharto naik ke puncak kekuasaan pada tahun 1967, sebuah kelompok negara-negara donor bernama International Governmental Group on Indonesia atau IGGI dibentuk untuk membantu stabilisasi ekonomi Indonesia lewat utang luar negeri. Tetapi Soeharto dan para teknokrat lainnya menyadari bahwa Indonesia masih berada dalam tahap berkembang dan tidak memiliki sektor ekonomi yang menonjol selain pertanian. Nah, demi memaksimalkan potensi di bidang ini, pemerintah merasa perlu menerima kredit luar negeri dan investasi asing yang diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal Asing di tahun 1967. Nah, fondasi ekonomi Indonesia yang mengandalkan utang luar negeri dan modal asing ternyata sangat rapuh, dan inilah yang menjadi pintu berakhirnya Orde Baru atau kejatuhan Soeharto melalui krisis moneter. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you very much. Haika Martin, your presentation is just maybe three minutes. I think it is okay. And the next presenter is Hairunisa Aij Nursalsabila. Hairunisa, time is yours in 5 minutes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai dinamika pendidikan Islam pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Periodisasi pendidikan Islam di Indonesia hingga masa Orde Baru terdiri dari masa penjajahan, masa Orde Lama, dan masa Orde Baru. Pada masa penjajahan, pemerintah Belanda tidak mengizinkan pendidikan agama diselenggarakan di sekolah umum, melainkan hanya di sekolah partikuler seperti Muhammadiyah. Belanda juga melakukan kontrol yang sangat ketat yang dapat menghambat pendidikan Islam dengan membentuk badan yang disebut Presenteraden.
Pada masa Orde Lama, didirikan Kementerian Agama pada tanggal 3 Januari 1946, yang salah satunya bertugas untuk menyelenggarakan pendidikan agama, mengangkat guru agama, dan mengadakan pengawasan pelajaran agama. Dikeluarkannya TAP MPRS nomor 2 garing MPRS garing 1960, pendidikan agama menjadi pelajaran di sekolah sejak SD hingga perguruan tinggi. Di awal masa Orde Baru, pendidikan Islam masih bersifat otonom di bawah pengawasan Menteri Agama yang terus dikembangkan dan diperkuat keberadaannya. Di awal tahun 1970-an, kebijakan pemerintah sempat terkesan mengisolasi madrasah dari sistem pendidikan nasional. Bantuan pemerintah hampir tidak menyentuh pesantren dan madrasah. Namun, dengan lahirnya kurikulum 1973 dan SKB 3 Menteri pada 24 Maret 1975, menegaskan kedudukan madrasah sejajar dengan sekolah formal. Selanjutnya, merupakan kebijakan-kebijakan pemerintah Orde Baru terhadap penyelenggaraan pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama ada SKB 3 Menteri antara Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri nomor 6 tahun 1975 menetapkan bahwa seluruh jenjang madrasah sama posisinya dengan sekolah umum, sehingga kurikulum madrasah harus 70% pelajaran umum dan 30% pelajaran agama. Yang kedua, SKB 3 Menteri nomor 6 dan nomor 36 tahun 1975 beserta Instruksi Presiden nomor 15 tahun 1974 menetapkan bahwa ijazah madrasah mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang sederajat. Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum dan siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah nomor 052 garing C garing K garing D82 yang diresmikan pada tanggal 17 Maret 1982 melarang penggunaan pakaian muslim atau jilbab di sekolah-sekolah umum. Yang keempat, beberapa pasal dalam RUU PN atau Rancangan Undang-Undang Pendidikan Nasional 23 Mei 1988 dianggap merugikan kepentingan pendidikan Islam, yaitu tidak mengatur kewajiban penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah, padahal telah diamanatkan dalam GBHN. Tidak mengakui dasar kebebasan untuk mendirikan lembaga pendidikan swasta dan pendidikan keagamaan. Dan adanya aturan pidana maksimal 1 tahun dan denda 10 juta untuk sekolah swasta yang tidak memenuhi sumber belajarnya. Kebanyakan madrasah belum berkembang, sehingga aturan ini sangat memberatkan. Peraturan di atas menimbulkan reaksi penentangan umat Islam hingga akhirnya dikeluarkan UU nomor 2 tahun 1989 yang berisi mengakui pendidikan agama sebagai subsistem pendidikan nasional, mengukuhkan pendidikan agama sebagai mata pelajaran wajib dari SD hingga perguruan tinggi, dan terdapat jaminan pengajar harus seagama dengan peserta didiknya. Selanjutnya, perkembangan madrasah pada masa Orde Baru. Pada awalnya, madrasah belum memiliki kurikulum standar, manajemen dan strukturnya berbeda di setiap instansinya. Hal tersebut menyebabkan sulitnya kontrol dari pemerintah, sehingga diperlukan pembaharuan pada pendidikan madrasah dengan adanya penetapan Menteri Agama nomor 80 tahun 1967, dilakukan penegrian untuk madrasah swasta. Di tahun 1970, sudah terdapat 358 madrasah ibtidaiyah negeri, 182 madrasah sanawiyah negeri, dan 43 madrasah aliyah negeri. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat SKB 3 Menteri 1975 yang mengatur dan menetapkan kurikulum, struktur, serta jenjang madrasah, sehingga alumni madrasah bisa melanjutkan pendidikan ke sekolah umum yang dikelola oleh Kemendikbud. Kemudian terdapat SKB 2 Menteri tahun 1984 yang mengatur pembakuan kurikulum madrasah dengan kurikulum sekolah umum. Dan yang terakhir adanya Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 yang menetapkan madrasah sederajat dengan SD, SMP, SMA yang bercirikan Islami, sedangkan pesantren termasuk ke dalam jalur pendidikan luar sekolah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you very much, Harunisa Ajnur Salsabila. Your time is exactly on time. Okay, and we are going to listen the last presentation from Cynthia D. Awalin. Cynthia, time is yours. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Awalin. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pemilu tahun 1977. Setelah pemilu tahun 1971, Indonesia mulai memiliki sistem pemilihan umum yang dilakukan secara berkala. Hal ini dimulai dari dengan dilakukannya pemilu 1997, 7 tahun dari pemilu sebelumnya, yaitu pemilu 1991, kemudian
dilanjutkan dengan pemilu 1982 dan di kemudian hari pemilu tersebut dilakukan secara dengan waktu yang sudah ditentukan 5 tahun sekali. Nah, pemilu 1971 ini dimenangkan oleh golongan karya yang mendorong kukuhnya posisi Soeharto sebagai presiden. Kondisi ini digunakan oleh Soeharto untuk memegang pemerintahan yang didukung oleh militer. Nah, mungkin untuk penjelasan mengenai pemilu 1971 sudah dirinci oleh rekan saya yang sebelumnya ya. Nah, kemudian pada saat itu hadir pemikiran untuk melakukan penyederhanaan partai yang terrealisasi pada tahun 1973. MPR mengeluarkan ketetapan tentang garis besar haluan negara, di mana penyederhanaan partai politik yang pada pemilu 1971 berjumlah 9 partai perlu disederhanakan. Nah, kemudian partai-partai yang dianggap sejenis akan difungsikan dengan partai biologi Islam seperti NU, Parmusi, PSI, dan PRT bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 5 Januari 1973. Disusul oleh partai-partai biologi nasionalis dan 2 partai non-Islam yang bersatu menjadi Partai Demokrasi Indonesia, yaitu Partai PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Perkindo pada tanggal 10 Januari 1973. Nah, sedangkan golongan karya yang pada pemilu 1971 ikut berpartisipasi tidak terkena ketentuan fisik karena bukan sebuah partai politik melainkan organisasi masyarakat atau golongan. Pemilu 1977 sendiri dilaksanakan pada 2 Mei tahun 1977 secara serentak untuk memilih anggota legislatif. Masyarakat memilih anggota DPR dan DPRD yang kemudian Dewan Legislatif yakni DPR, DPRD, dan juga MPR yang akan memilih kepala negara. Hal ini rentan terhadap manipulasi dan kecurangan. Posisi Golkar yang mendominasi kursi legislatif mendorong keleluasaan Golkar untuk mengajukan dan meloloskan calon presiden yang diusungnya. Banyak yang beranggapan bahwa pada masa-masa itu 2 partai yang ikut dalam pemilu 1977 hanya merupakan partai tambahan saja. Nah, kemenangan Golkar sendiri dapat dicapai dengan mudah sebab Golkar merupakan golongan bukan sebuah partai sehingga anggotanya dapat berasal dari berbagai kalangan, bisa dari militer, seniman, maupun lapisan masyarakat yang lain. Kontrol penuh terhadap media juga menjadi salah satu faktor berhasilnya Soeharto untuk menjabat menjadi presiden. Pada periode tersebut, media massa digunakan sebagai perpanjang informasi kebijakan-kebijakan pemerintah, sehingga bertebaran slogan-slogan yang berisi mengenai segala hal yang ingin diperlihatkan oleh pemerintah kepada masyarakat, di mana seluruh citra yang ingin dibangun oleh pemerintah disampaikan kepada rakyat lewat slogan-slogan di media massa. Nah, kemudian dalam hal ini media juga menjadi salah satu alat untuk menarik masyarakat agar berpartisipasi dalam pemilu. Dikeluarkannya slogan-slogan untuk menarik masyarakat untuk ikut pada pemilu 1977. Nah, kemudian pemilu 1977 sendiri diikuti oleh Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, dan golongan karya. Hasil pemilu sendiri menunjukkan kemenangan Golkar dengan perolehan suara 62,11%, disusul oleh Partai Persatuan Pembangunan dengan 29,29% suara, dan Partai Demokrasi Indonesia dengan 8,60% suara. Kembali menangnya Golkar dalam pemilu tersebut melanggengkan pemerintahan Soeharto sebagai Presiden Indonesia. Sebenarnya jika melihat kondisi politik Indonesia, Cynthia, your time was over. Please silent or unmute your microphone. Thank you very much. Okay, ladies and gentlemen, my student, we have listened about student presentation, and allow me to make a review about the student presentation. Firstly, I think SBU Inc. has made the statement last week that most of you still reading the text. I think it is meaning that you didn't understand what is you talking about the topic. I think
topic is you selected, so you should understand about your topic. Because you are just reading, it is meaning that you didn't understand about your topic, your content, okay? It is pursued. And for other students who not yet presenting today, please, starting from now, you make the brief comment in the WhatsApp group so that you can send the sending the brief comment in the WhatsApp group, okay? Not until finish about my comment or my review to the student presentation. Okay, I think it is important for the student presenter, firstly, what kind of sources, particularly book, standard book you use in your topic. I think it is very important in order you understand about your topic, you understand about your content of history, okay? Because of that, I would like to firstly check what kind of standard book did you use, and maybe also there's my critical question for you. Okay, firstly for the Omi Rohmia. Omi, okay, you talking about the Malari event, okay, Malari 1974 event. I think it is not about the political elite conflict, you know. It is about the military elite conflict, particularly the army in Java Island. As you know that in Java Island, there are the three elite army, the Siliwangi Army, the Diponegoro Army, and the Brawijaya Army, right? Okay. My question is, telling to me, who the figures or leaders of army comes from Siliwangi Division, Diponegoro Division, and Brawijaya Division, in which they are compete or competition each other or conflict each other, so that there's the what we call as the Malari 1974 event. Could you explain to me, Omi, firstly, what kind of standard book did you use about for explaining the Malari event? Secondly, who the figure from the Siliwangi Army, Diponegoro Army, and Brawijaya Army, in which they compete or conflict each other, so that there's the Malari event in 1974. Hello, Omi, do you understand my question? You understand? It is it is meaning that you didn't read more about the book or sources related to the Malari 1974. Okay, okay, you cannot answer my question. Okay, the next Wanda Oxaprilia. I think it is also similar about the Malari event. Okay, I think you said there's the what is crush the corruption, okay, or what is step down, banning, and so on about the corruption. But in your explanation, you what is not what is explaining about one of the critical corruption in the time. You not mention about, for example, the case of Taman Mini Indonesia Indah, right? You also not mention what we someone label as the general politik dan general uang, general of politik and money. So I think in your explanation related to the Malari event, there's no case of critical corruption. You just explaining in chronologically
what happened about the Malari, what happened about the student movement, and so on and so forth. Because of that, my question is, firstly, what kind of book, what kind of standard book you use in explaining the Malari event? And secondly, why the Taman Mini Indonesia Indah, it is become the what is focus of criticize of student. What reasoning that according to student, the development of Taman Mini Indonesia Indah is source of the corruption. Okay, Wanda, Oksa Prilia, please answer my question. Didn't understand. Okay. Iya Pak, jadi kalau Firstly, what kind of standard book do you use? kalau yang saya pakai untuk mengerjakan ini, saya pakai jurnal penelitian sama skripsi yang membahas Malari. Untuk bukunya saya, Okay. untuk buku kemarin saya belum pakai buku karena Book is very important. Book is very important. Article in the journal is just to what is add the source from the book, because the standard book is very important in order you understand about the Malari event. Okay, so firstly you should use about the book. Secondly, okay, add or what is enrichment with the article in the journal. Okay, okay, it is the first. The last question, why the Taman Mini Indonesia development it is become the criticized from the student, and it is indicate as the corruption. Ya, kalau dari yang sekilas saya baca dari jurnal-jurnal maupun skripsi itu pas masa Orde Baru itu kan apa namanya bahan-bahan itu meningkat terus tuh banyak rakyat yang memiliki kesulitan hidup. Namun di pemerintahan sendiri itu malah membuat TMI gitu yang seharusnya menurut mahasiswa atau masyarakat luas seharusnya uang negara itu bisa diratakan untuk pembangunan untuk masyarakat luas gitu. Jadi untuk apa buat TMI gitu. Mungkin segitu Pak. Yeah, I think because you didn't yet read the standard book, because of that your answer is very simple. I think why the Taman Mini Indonesia Indah development become criticized by students, because the sources of the money is not clear. Ibu Tien Soeharto get the 10% from the money from the businessman, particularly for the China, what is businessman. Because of that, about the money, it is not clear, not accountable for the public. And as you know that Madam Tien President criticized by student in the time as the Madam Tien %, because from the money, from the budget, Madam Tien President can get the 10%. I think it is criticized, it is indication of the corruption, okay? So please, you read the standard book, maybe you can read the Harold Kroh book, the others book, including also maybe the standard book is Rick Clapp's book, Modern Indonesian History, okay? So journal, article in the journal is for the enrichment for the standard book, okay? Okay, and then Haikal Martin, okay, firstly, similar, you talk about the Repelita, first until SIG Repelita. Firstly, what kind of standard book did you read to explaining about the Repelita? And secondly, I think you said about the good and bad about the Repelita, okay? You what is explaining about the good manner of the Repelita is positive for Indonesian community, but the badness of Repelita you not yet explaining, and you just because the sources of Repelita comes from the investment from the foreign what is money. Because of that, it is not good for Indonesian government. I think there's not bad about the Repelita. Maybe you can explaining about what the kind of
not good for Repelita implementation? Haikal Martin. Haikal Martin, hello? Ya, Pak. Can you explain? Can you answer my question? You didn't understand. Belum bisa, Pak. What kind of standard book did you use for explaining the Repelita? You don't know. And then what the not good in implementing the Repelita? You just explaining, you just speaking about the good Repelita implementation, but what the not good about the Repelita? You didn't understand. Okay, next, Herunisa Nur Salsabila, you what is about the religion education in the time of new order? Okay, I think similar. Firstly, what standard book did you use for explaining your topic? And secondly, I think if you talk about the education of religion in the time of new order, please you don't explaining about the education religion in the time of colonial period. I think it is the too far, too long. Please you concentrate maybe starting from the Indonesian independence, 1945 is okay, because as you know that since Indonesia declared of independence, there's the two ministry manage the education, including also education of religion in Indonesia. Firstly is Ministry of Education, and other is Ministry of Religion Affairs, Religious Affairs. Okay. So my question is between the Ministry of Education and Ministry of Religious Affairs, which one, for example, the role and position, for example, the curriculum, it is become the responsibility of Ministry of Education or Ministry of Religious Affairs. So my question is between these two ministers, how the position and role of each ministry, Ministry of Education in one hand and Ministry of Religious Affairs, particularly in managing of education of religion in Indonesia. Okay, Herunisa, could you explain to me? Could you answer my question? Kalau untuk buku standarnya masih belum menggunakan Pak, kemarin Okay. masih pakai jurnal. Okay. Untuk pertanyaannya boleh diulangi Pak. Okay. What is different? The position and role between the Ministry of Education and Ministry of Religious Affairs related to the managing of education or religion education in Indonesia in the time of your order? Kalau maaf ya Pak kalau salah. Jadi yang dari kemarin saya baca itu pendidikan agama memang di bawah Kementerian Agama, sedangkan pendidikan umum itu di bawah Kemendikbud. Nah, jadi perbedaannya bingung Pak. Okay, because of that, please you read the standard book, okay, related to the education of religion in Indonesia, starting from the new order government, not in the colonial period. Colonial period is different, very different with the Indonesian government since the Declaration of Independence. Okay. Baik Pak, terima kasih. The last comment for Cynthia D. Awalin about the general election in 1977. Okay, similar. Firstly, what kind of standard book did you use for explaining about the general election in 1977? Last question is, please explaining what is different between the general election in 1971 and a general election in 1977. Maybe different in the what is political participation, maybe different or similar
in the what is the winner, maybe also similar and different in others. Cynthia Iya, diawali? Pak. Oke. Kalau untuk buku sana belum pakai ya Pak, kemarin baru pakai jurnal sama skripsi saja. Kemudian Cynthia awali, do you know about the what is Pemilu Orde Baru? I think it is the popular book authored by the scholars from USA, William Liddell. William Liddell written the book entitled Pemilu Orde Baru. You should read about this book, okay? Please, you searching in the Google. Okay, the last question. Kalau misalnya perbedaan pemilu 1971 sama 1977 itu, saat 1971 itu yang ikut tuh 9 partai Pak. Jadi masih banyak gitu. Kalau misalnya pemilu 1977 itu di tahun 73-nya MPR itu mengeluarkan ketetapan untuk melakukan fusi partai politik. Jadi yang ikut itu cuman Partai Persatuan Pembangunan di pemilu 1977 yang ikut itu cuman Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, sama satu golongan karya Golkar gitu aja sih Pak. Kalau pemenangnya dari pemilu 1971 sama pemilu 1977 itu sama, masih Golkar yang menang. Okay, so because of that, please you read the standard book regarding the general election in Indonesia, see 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, and 1997. I think it is very interesting because there's not only similarities, but also there's the differences, and including also challenges. Each general election is very different. For example, in general election 1977, I think the Golkar, what is challenging by the Partai Persatuan Pembangunan. So in this case, as particularly the general election in Jakarta area, the winner is not Golkar. The winner is P3, Partai Persatuan Pembangunan. So I think it is uniqueness about the every general election in Indonesia since particularly in the time of the order, since 1971, 1977, and so on and so forth. Of course, there are the similarities, but there are also differences between what is every general election in Indonesia. Okay, so please, you, I think I recommend you to read the William Liddell or others book related to the general election in time of your order. Okay, my student, ladies and gentlemen, distinguished guests, we have listened about the firstly student presentation, and secondly my review, my comment related to the student presentation. There are any student who can answer my question. There are also no student who cannot answer my question. I think it is indicated that you not yet read about the standard book. Standard book is very important as the history student. I think you should be identified, you should be can find out about the standard book. As I have explained you, if you talk about the Indonesian Revolution, you should read the standard book. For example, the Kehin book, George McDonald Kehin book, Ben Anderson book, and so on and so forth. If you read about the what is the critical event in the time of New Order, I think it is good idea for you if you also read about the biography or the many figures in the time of New Order. You should read about the biography of President Suharto, biography of the Harmoko, biography of the army leaders. There's many books, and there's a lot of information from that book.
because journal is short information, you know. But if you read the standard book, I think there's many information, and you can understand about your topic, including also my book related to the newspaper in the time of your order. Okay, so at least you ensure that you should be what is enrichment in the sources, particularly for the standard book. Because of that, in the poor people, you should be use the reference or the sources, at least the 10th book and article in the journal. Okay, so please at least 10 sources is very critical for you in making the poor people. Okay, I think it is our lecture today. We ending our lecture today by saying together Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you very much for your attention and for your also concern related to this lecture. We will meet again in the next week with a different student presenter. Please, the student who will present in the next week should be prepared and also sending your PPT one day before your presentation. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We will switch to WhatsApp group to see also the brief comment from other students who not yet presentation today. Bye-bye. You can leave from this Zoom meeting.